Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bangun segitiga. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Qurratul A'yuni Rizkyani Sumaryadi, yang kedua adalah Rabiatun Adawiyah, dan yang ketiga adalah Ria Arianti. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi segitiga dan jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisi-sisinya tidak sama panjang. Gambar tersebut adalah contoh segitiga ABC sebarang dengan panjang ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Gambar tersebut adalah contoh segitiga ABC sama sisi dengan panjang ketiga sisinya sama panjang. Ketiga adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang minimal memiliki 2 sisi yang sama panjang. Gambar tersebut adalah contoh segitiga ABC sama kaki dengan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi CB. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga ditinjau dari ukuran sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku yang ukuran salah satu sudutnya 90 derajat. Pada gambar segitiga ABC berikut, sudut C merupakan sudut siku-siku dengan sisi di hadapannya disebut sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang kedua yaitu segitiga tumpul. Merupakan segitiga yang salah satu ukuran sudutnya tumpul atau sudutnya lebih dari 90 derajat. Contohnya dapat dilihat pada gambar segitiga ABC berikut, di mana ukuran sudut B lebih dari 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga lancip. Merupakan segitiga yang ketiga sudutnya lancip atau ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Contohnya dapat dilihat pada gambar segitiga ABC berikut. Terlihat bahwa sudut A, sudut B, dan sudut C kurang dari 90 derajat atau ketiga sudutnya lancip. Berikutnya jenis-jenis segitiga ditinjau dari ukuran sudutnya dan panjang sisinya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Merupakan segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku dan mempunyai 2 sisi sama panjang. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sudut B merupakan sudut siku-siku dan AB sama panjang dengan BC. Yang kedua yaitu segitiga tumpul sama kaki. Merupakan segitiga yang salah satu sudutnya tumpul dan mempunyai 2 sisi sama panjang. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sudut B tumpul dan AB sama panjang dengan BC. Yang ketiga yaitu segitiga lancip sama kaki. Merupakan segitiga yang ketiga sudutnya lancip dan mempunyai 2 sisi sama panjang. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketiga sudutnya lancip dan AB sama panjang dengan AC. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat pada segitiga. Adapun sifat yang pertama yaitu segitiga siku-siku dapat diperoleh dari persegi panjang yang dibagi menurut garis diagonalnya. Kedua, jumlah sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ketiga, segitiga sama kaki dapat dibentuk dari 2 segitiga siku-siku yang kongruen. Sifat keempat yaitu segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi sama panjang, 2 sudut sama besar, 1 sumbu simetri, dan dapat masuk ke dalam bingkainya dengan 2 cara.
Sifat yang kelima, segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi sama panjang, 3 sudut sama besar, di mana masing-masing sudutnya ini memiliki besar 60 derajat. Kemudian 3 sumbu simetri putar tingkat 3 dan dapat masuk ke dalam bingkainya dengan 6 cara. Selanjutnya, sifat yang keenam yaitu luas daerah segitiga adalah setengah panjang alas dikalikan tinggi. Yang ketujuh, sebuah segitiga dapat dilukis bila diketahui panjang ketiga sisinya atau panjang 2 sisi dan besar 1 sudut apitnya, atau juga besar 2 sudut dan panjang 1 sisinya. Kemudian sifat yang kedelapan adalah jumlah 2 sisi sebuah segitiga selalu lebih besar dari sisi ketiganya. Dan yang terakhir, sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar, sedangkan sisi terpendek terletak di depan sudut terkecil. Nah, demikianlah sifat-sifat yang terdapat pada segitiga. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai keliling dan luas segitiga. Jadi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman perlu mengetahui dulu nih bahwa untuk mencari keliling segitiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang dari ketiga sisi segitiganya. Karena keliling segitiga ini adalah jumlah dari panjang ketiga sisi yang membentuk segitiga tersebut. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di depan ini. Jadi, jika K kita misalkan adalah keliling sebuah segitiga yang panjang sisi-sisinya A, B, C, maka keliling segitiga ini dapat kita nyatakan dengan keliling sama dengan A tambah B tambah C. Selanjutnya adalah tentang luas segitiga. Nah, kita perhatikan lagi gambar yang ada di depan ini. Jadi, jika L adalah luas daerah sebuah segitiga yang panjang alasnya A dan tingginya T, maka luas dari daerah segitiga ini dapat kita nyatakan dengan luas sama dengan setengah A kali T. Nah, demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.